Uang muka untuk rumah pernikahan. Sudahkah kau kumpulkan cukup? King. Ambil uang ini dulu. Akhir-akhir ini, banyak orang baik hati. Aku hitung. Masih kurang 20.000 yuan. Kalau begitu kita akan punya cukup untuk mas kawin kita. Tuan muda, akhirnya aku menemukanmu. Jingtian, aku punya kabar baik untukmu. Aku menerima sponsor bisnis dari Jingyao Group, dari Presiden Lin. Penandatanganan dalam 3 hari. Hebat King. Startupmu akhirnya akan berhasil. Kita juga bisa menikah lebih cepat. Menikahimu, orang buta miskin ini bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Chu. Di upacara penandatanganan, aku akan menendangmu di depan umum. Bukankah masih kurang 20.000? Jangan pulang malam ini. Minta uang lebih banyak. Tapi sebentar lagi hujan. Tidak apa-apa, hasilkan lebih banyak uang. Menikahimu lebih cepat. Tuan muda, kau tak perlu bertahan lagi. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Selama 15 tahun, bawahan telah beroperasi secara rahasia. Keluarga Jing telah menjadi orang terkaya tersembunyi di Daxia. 8 master teratas semuanya telah direkrut. Hanya menunggu kau kembali dan memimpin keluarga Jing. Kau pasti salah mengira aku orang lain. Bisakah kau minggir, tolong? Tuan muda, Feng Ling. Kau melakukannya dengan baik. Tapi begitu identitasku terungkap, itu pasti akan membawa bencana. Waktunya belum tepat. Maaf. Semua orang melihatnya. Aku hanya orang buta. Bagaimana mungkin aku tuan mudamu? Oh, ngomong-ngomong, aku lumayan jago main biola. Bagaimana kalau aku mainkan satu lagu untuk 200 yuan? tak perlu bermain-main. Apa aku benar-benar salah mengira dia? Terima kasih. Dengan uang ini, aku bisa pulang lebih awal malam ini. Bisakah kau minggir, tolong? Dasar buta, sudah gelap begini. Apa kau mau kubawa pulang? Zaulauda, keluarga Su menyerang. Lihat otakku ini. Orang buta tak bisa melihat apa-apa. Bagaimana mereka bisa tahu gelap atau tidak? Bos Xiao, bukankah aku baru saja membayar uang keamanan kemarin? Kemarin uang. Tapi hari ini seseorang menginginkan kakimu. Tangkap dia. Siapa kau? Bunuh dia untukku. Kurasa kau tak ingin hidup lagi. Siapa kau sebenarnya? Jin. Keluarga Jin. Keluarga Jing mengizinkan keluargamu, Zhou, untuk menjadi makan gunung Jiangcheng. Bukan untuk bertindak sembrono, kan? Tuan Fenglin, kami tidak berani melakukannya lagi. Istrimu tidak menyimpan dendam. Tolong lepaskan kami. Kekuatan hidup dan matimu. Jangan memohon padaku. Tuan, ini semua salah paham. Kau memperlakukanku seperti kentut. Tolong lepaskan aku, Tuan. Tuan, kartu bank ini berisi 200.000. Aku bersedia menghormatimu, Tuan. Pergi dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tuan muda. Tuan. Aku hanya tidak tahan melihatnya. Dengar. Apa? Suara langit dan bumi. Suara matahari dan bulan. Matahari dan bulan bersinar bersama. Fengling, sudah waktunya. 3 hari kemudian. Sambut kembaliku. Tuan muda. Aku patuh. Ingin melakukannya lagi? Tidak lagi.
Si buta bodoh itu pasti akan segera kembali. Bagaimana mungkin? Aku sudah mengirim seseorang untuk mematahkan kakinya. Jika dia kembali sekarang, dia harus merangkak kembali padaku. Menyebalkan. Kenapa kau kembali? Tidak ada suara, membuatku takut setengah mati. Kukira kau sedang istirahat. Jadi aku tak berani mengganggumu. King, karirmu sedang melejit. Aku sangat senang. Jadi aku membeli ayam panggang kesukaanmu. Ayo kita keluar dan rayakan bersama. Masih panas. Cepat makan. Kalau tidak, rasanya tak enak saat dingin. Baiklah. Cerewet sekali. Keluar. King, hari ini orang yang baik. Memberiku 200.000. Benarkah? Tentu saja itu benar. Uang mahar kita. Kau, bagaimana kau bisa begitu ceroboh setiap hari? Masih belum dibersihkan. Beri aku uangnya. Kartu. Tunggu. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Bagaimana kalau begini? Kau mainkan sebuah lagu untuk menghiburku. Baiklah. Kenapa kau matikan lampunya? Cepat nyalakan lampunya. Kau buta. Aku tidak buta. Keluarlah. Jangan sembunyi. Apa maksudmu jangan sembunyi? Jangan menakutiku. Aku penakut. Jing Tian. Ibu. Nyonya Li, ibu dari Liu King. Aku bahkan belum menikahi putriku denganmu. Apa kau berencana membiarkannya hidup sepertimu? Dalam kegelapan dan keputusasaan? Sepertinya pertunangan yang dibuat denganmu 15 tahun lalu. Perlu aku pertimbangkan kembali. Tidak. Ibu. Kau salah paham. Aku baru saja mendengar seseorang masuk ke rumah. Aku khawatir tentang keselamatan King. Maksudmu? Mata kita sama tidak bergunanya dengan matamu. Tepat. Selalu ribut. Ruangan ini sangat kecil. Jika ada orang lain, aku pasti sudah berteriak. Selain itu, bahkan jika Cincing menghadapi bahaya dengan orang sepertimu, apa yang bisa kau lakukan? Aku bisa melindunginya. Kau pikir kau bisa? Saat suamiku menyelamatkanmu dulu. Kau sudah berhutang nyawa pada keluarga Liu. Jadi, apapun bahaya yang dihadapi Cincing di masa depan, kau harus menyelamatkannya. Bahkan jika Cincing membutuhkan transplantasi jantung, kau harus menawarkan jantungmu. Apa kau mengerti? Ibu, aku mengerti. Ini tugasku. Sebagai calon suami King. Bagus sekali. Bagus sekali. Di upacara penandatanganan dalam 3 hari, aku, Liu Cincing, tidak akan mengecewakanmu. Halo, cepat lihat video yang kukirim padamu. Ini adik ketiga. Benar. Dan aku menemukan tunangannya, Liu Cincing.
adalah bintang bisnis yang sedang naik daun yang didukung oleh grup Anda. Seseorang kirimkan pemberitahuannya. Kontrak dalam 3 hari. Tunangan Liu Qingqing harus hadir. Ya, Adik ketiga, kau harus datang. Aku ingin memberikan semua yang kupunya padamu. Aku punya pertanyaan. Pertunjukan akhirnya akan dimulai. Permisi. Bolehkah aku bertanya? Apakah ini konferensi kontrak grup Jingyao? Maman. Belum pernah terlihat. Apa ada bos di Jianchen yang buta? Kurasa. Seseorang merasa tidak enak badan. Mengundang tukang pijat buta. Jangan bicara omong kosong. Ini menantu keluarga Liu. Dia dan Nona Liu adalah teman masa kecil. Kudengar dia menabung untuk membeli rumah. Mungkin berencana melamar hari ini. Kebahagiaan ganda. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hal yang memalukan ini. Siapa teman masa kecilnya? Benarkah? Jing Tian. Kemarilah, aku di sini. Qingqing. Qingqing, maafkan aku. Aku terlambat. Konferensi kontrak belum dimulai, kan? Kau adalah tokoh utama hari ini. Bagaimana kita bisa mulai tanpamu? Orang ini. Kenapa kau berdiri di sana dengan bodoh? Ini orang yang membantu Qingqing. Dapatkan kontraknya, Tuan Muda Chu. Tuan Muda Zhu. Bungkuk, bungkuk. 3 orang bodoh. Terima kasih, Tuan Muda Zhu. Hei, Jing. Hari ini adalah hari besar Qingqing. Kau tidak datang dengan tangan kosong, kan? Bagaimana mungkin, Bu? Qingqing, ini untukmu. Hanya ada namamu di atasnya. Ini juga hadiahku untukmu. Para hadirin, para hadirat. Konferensi kontrak akan segera dimulai. Silakan sambut Nona Liu Qingqing ke atas panggung. Aku akan menyimpan akta properti ini untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, di hari yang bahagia ini, mainkan sebuah lagu untukku. Baiklah. Selamat datang semuanya di. Sebelum konferensi kontrak dimulai, aku ingin berterima kasih kepada seseorang terlebih dahulu. Dia adalah dermawan dalam hidupku. Dan kekasihku. Tanpanya, tidak akan ada konferensi kontrak. Pada kesempatan ini, aku ingin mengumumkan pertunanganku dengannya. Jadi ini kejutan yang selalu Qingqing sebutkan. Lihat dia. Satu orang sukses. Babi terbang. Baiklah, sekarang izinkan aku secara resmi memperkenalkan calon suamiku. Dia adalah Tuan Muda Chu, Chokun. Terima kasih, Tuan Muda Chu. Yakinlah seperti yang kukatakan padamu. Ini hanyalah langkah pertama. Aku akan membuatmu menjadi wanita kelas atas. Seperti Lin Menghan. Qingqing, apakah kamu membuat kesalahan? Orang yang membuat kesalahan adalah kau, orang buta. Sejak aku memulai bisnisku, Tuan Muda Chu telah sibuk dengan segalanya. Tanpanya, tidak akan ada konferensi kontrak. Jika dia bukan dermawanku, siapa lagi kalau bukan dia? Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Kau pikir hanya karena aku menerima akta propertimu, aku harus menikahimu? Lalu kau. Mami. Hal yang sok tahu ini. Jika aku tidak mengambilnya, itu sia-sia. Tentu saja aku di sini untukmu, dasar bodoh. Biar ku beritahu kau. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi hubungan di antara kita. Apa kau mengerti? Kenapa? Liu Qingqing, aku sudah merawatmu selama 15 tahun. Selama 15 tahun ini, aku bekerja keras tampil untuk menghasilkan uang. Aku telah memberikan semua uang yang aku hasilkan kepadamu. Semua yang telah kulakukan untukmu. Apakah tidak lebih berharga daripada kontrak orang asing? Jing Tian, kau manusia tak tahu diuntung. Jika bukan karena keluargaku, Liu, yang menyelamatkanmu dulu, apakah kau masih hidup hari ini? Kau berhutang pada keluargaku, Liu. Wajar saja jika kau menjaga Qingqing. Bisakah seekor anjing menghasilkan 10 juta dalam seumur hidupnya?
Dasar manusia tak tahu diuntung. Dan sekarang kau berbalik dan menggigit tangan yang memberimu makan. Biar ku beritahu kau berhutang nyawa pada keluarga Liu kami. Apapun yang aku ingin kau lakukan, kau harus melakukannya. Kau terlalu berlebihan. Seorang pria buta. Pengantar barang payah. Orang-orang sepertimu harus tutup mulutmu yang kotor. Kalau tidak, kau mungkin kehilangan nyawamu. Saugan. Berhenti bicara. Hubunganku dengan keluarga Liu sudah berakhir. Aku pergi. Tidak mungkin. Aku ingin kau menjual jantungmu. Jual ginjalmu. Beranikah kau? Baiklah. Kalau begitu, seperti yang kau inginkan, aku akan memberikan hati. Aku akan memberikan ginjalku. Mulai sekarang. Aku tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Liu. Kau terlalu banyak menggertak. Urus urusanmu sendiri. Saugan. Bibi Jingtian setuju dengan begitu mudah. Di depan semua orang. Sepertinya kita memaksanya mati. Benar. Ayo. Tanda tangani perjanjian pengabaian ini untukku. Tuan Muda Ji sangat perhatian. Tuan Muda Ji, ini hitam di atas putih. Jingtian kami tidak bisa melihatnya. Bagaimana kalau begini? Aku akan jadi orang baik sekali ini dan membacakannya untuknya. King Kim, bagaimana kau bisa begitu baik hati? Aku sangat mencintaimu. Ayo. Dengarkan aku, Jingtian. Dengan ini menyumbangkan organ-organ tubuhku kepada keluarga Liu. Dan bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensinya. Liu Qingqing, kukira aku telah memberimu segalanya. Berharap untuk memenangkan hatimu yang sebenarnya, tapi aku tidak menyangka kau menginginkan hidupku. Jangan fitnah aku. Berapa harga nyawamu? Tanda tangani dan kita tidak berhutang apapun. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Nyonya Lia, saudaramu. Apa? Lebih baik kau lihat. Hueng International Hotel. Cepat. Betapa memuaskannya. Kalian semua. Apa kalian punya rasa hormat terhadap hukum? Hukum. Akulah hukumnya. Saugan. Apa kau baik-baik saja? Jika ada apa-apa, serang aku. Jangan sentuh temanku. Lepaskan dia. Kau pikir kau siapa? Saugan. Bawa dia pergi. Saugan. Zukun. Zukun, di mana Saugan? Di mana Saugan? Orang buta bodoh. Aku membunuhnya. Sekarang giliranmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Apa kau tidak akan membalaskan dendam keluarga Liu? Ayo. Gali hatimu sendiri sekarang. Mulai sekarang, aku tidak berhutang apapun pada keluarga Liu. Tangkap Cukun. Tangkap Zukun. Eksekusi dia di tempat. Eksekusi dia di tempat. Suara langit dan bumi. Lagu matahari dan bulan. Jingtian, apa kau siap? Mari kita lihat siapa yang berani. Kau benar-benar tidak punya aturan. Berani membunuh di wilayahku. Jangan salah paham. Bajingan ini mengakhiri hidupnya sendiri. Maaf. Mengotori karpetmu. Aku terlalu sibuk berbicara denganmu. Bolehkah aku bertanya pada wanita cantik di sampingku? Malu itu wajar. Kera-keraban datang seiring waktu.
Tapi melihat sikapmu, kau presiden baru Jingyao Group kan? Ayo, King. Cepat sapa kedua bos itu. Halo, Nona Lin. Bagaimana mungkin adik ketiga jatuh cinta dengan wanita sepertimu? Di mana tunanganmu? Apakah beritanya menyebar begitu cepat? Seluruh kota Jing tahu tentang pertunangan kita. Kau tidak setia dan tidak tahu berterima kasih. Tanpa perasaan yang tulus, aku bertanya di mana Jing Tian. Maksudmu dia yang terbaring di sana. Apa? Kalian berdua, kalian tidak tahu. Jing Tian ini mengganggu tempat tersebut, melakukan segala macam kejahatan termasuk menculik wanita. Memang. Keluarga Liu kami dengan baik hati menerimanya selama 15 tahun. Memberinya makan dan minum yang layak. Kalaupun tidak ada kelebihan, setidaknya ada kerja keras. Tapi bagaimana dengan dia, tanpa sedikit pun rasa terima kasih? Memaksa King. Dia bahkan mengancam dengan kematian. Ibu, di kehidupan kita sebelumnya, dosa apa yang telah kita perbuat? Kau dengar itu? Kau lihat itu? Kita adalah korbannya. Semua yang hadir dapat bersaksi. Bukankah begitu, Tuan Muda Zhu? Jing Tian ini melukai diri sendiri. Bukankah dia menyakiti diri sendiri, melukai diri sendiri? Cukup. Apa kau tahu bahwa Jing Tian adalah kakakku? Dia melukai dirinya sendiri dan bunuh diri. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Masih berani membantah? Kau pasti telah membuatnya mati. Kakak sulung, cepat kemari. Adik ketiga. Aku dan kakak sulung telah mencarimu selama bertahun-tahun. Akhirnya menemukanmu. Kali ini kita akan bersama selamanya. Tak akan pernah berpisah. Nah, Ibu, kau tampak begitu baik. Ibu benar-benar bahagia. Nang, aku anak durhaka yang menyakiti tubuhku sendiri, melanggar perjanjian. Tolong hukum aku. Lima belas tahun ini, kau telah menanggung kesulitan dan mengalami penderitaan dunia. Namun kau tetap berhati baik dan berhasil memicu transformasi bintang-bintang. Itu dapat membantumu dalam kelahiran kembali menjadi tak terkalahkan di dunia. Siapa kau? Aku Lin Mengyao. Aku Lin Menghan. Kakak perempuan tertua. Kakak perempuan kedua. Berkah surga. Tak tega membiarkan kami bertiga dipisahkan oleh hidup dan mati. Adik ketiga, kau benar-benar baik-baik saja? Bahkan matamu sudah sembuh. 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 Hebat. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Cuma guna-guna. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan semuanya bersama.
Kita akan menyelesaikan semuanya bersama. Menyelesaikan apa? Dia menulis hitam di atas putih untuk mendonorkan organ. Namun kau menggunakan sihir untuk menipu orang. Kakakku sangat berbakat. Kelahiran kembali. Kalian manusia biasa tidak mengerti. Kenapa kau tidak bilang dia adalah makhluk tertinggi? Kau. Adikku telah menanggung kesulitan untuk keluargamu, Liu. Namun kau mendonorkan organ. Seolah-olah itu dibenarkan. Nona Lin. Sejak Jintian terlahir kembali. Selamat dan sehat. Ini adalah berkah ganda. Maka pertemuan kontrak akan dilanjutkan seperti biasa. Selama bertahun-tahun, pernahkah kau tahu mengapa perusahaan kami disebut grup Jingyao? Selama bertahun-tahun, aku tidak hanya terus memikirkannya, tapi juga mencintainya. Sejak aku mendirikan perusahaan, semua milikku adalah miliknya. Hari ini aku ingin mengumumkan secara resmi, Presiden baru grup Jingyao memegang 99% saham. Adalah adikku, Jingtian. Ini apa? Kontrak. Kontrak ini, bagaimana kau ingin menanganinya? Ini. Jingtian, hidupmu diselamatkan oleh ibuku dan aku. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, kan? Ya, Jingtian. Sejak kau memasuki keluarga Liuku, kau adalah anjing keluarga Liuku seumur hidup. Kepada siapa kontrak ini harus diberikan? Kau tahu di dalam hatimu, kan? Baiklah, karena kau bilang begitu. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Setidaknya kau punya sedikit hati nurani. Kau, Karena kau bilang, aku tidak ada hubungannya dengan keluargamu Liu. Lalu, mengapa aku harus peduli dengannya? Jintian, jangan berpikir hanya karena kau mengendalikan Jingyao. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Biar ku bilang, selama aku Zukun ada di sini, perusahaanmu akan menjadi milikku cepat atau lambat. siapa yang mengizinkanmu berbicara kepada kakakku seperti itu? Beraninya kau memukulku. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Kalian semua. Tunggu saja. Hari ini kita minum untuk merayakan. Ayah tuh, harimau gunung penjaga kota Jia. Ambisi kita takkan padam hingga terpenuhi. Tuan, apa yang membuatmu begitu bahagia? Tuan Muda telah kembali. Di pertemuan kontrak hari ini. Apakah kau bilang anak keluarga Jin yang telah lama hilang telah kembali? Bukankah itu pengkhianat? Untuk apa repot-repot beberapa tahun terakhir ini? Di bawah perlindungan Tuan Fenglin, baru-baru ini menduduki posisi macan gunung Jiangcheng. Sekarang setelah Tuan Muda kembali, aku ditakdirkan untuk sukses besar. Anak laki-laki. Halo ayah, aku menyuruh orang menghajar seseorang. Apa? Pergi, panggilkan 2 iblis timur untukku. Ya. Berani memprovokasi yang perkasa. Aku lihat kau benar-benar ingin mati. Hei nona cantik. Perkelahian sudah terjadi. Hinaan telah dilontarkan. Aku masih belum tahu namamu. Apa kau pantas tahu? Aku tak pantas tahu. Tapi ketika iblis kembar dari timur tiba dan bertanya padamu lagi, mungkin sudah terlambat. 2 iblis timur. Pembunuh mematikan dari timur. Tapi apakah mereka benar-benar 2 iblis timur? Dulu Jenderal Lin Mengyao yang perkasa melawan mereka selama sehari semalam. Barulah dia mengusir mereka dari Daxia. Chokun, kau benar-benar up bagi Daxia. Timur dan Daxia memiliki permusuhan yang tak terdamaikan. Namun kau berkolusi dengan mereka. Jangan bicara begitu. Kita semua hanya saling membantu. Denganmu, macan gunung Jiangchen di sini, aku bisa berbuat semauku. Tunggu. Siapapun yang memulai ini akan dimintai pertanggungjawaban. Bukankah dia hanya orang yang tidak berguna? Ambil nyawanya yang tak berharga, maka kau bisa dengan sah menjadi CEO Grup Jingyao. Saat itu keluarga Zhu akan mengendalikan Jiangcheng. Itu akan segera terjadi. Adapun kedua wanita kecil ini, kita ayah dan anak bisa memiliki satu masing-masing. Ayah, kau benar-benar ayah yang baik bagiku. Apa yang kau tunggu? Tangkap mereka.
Wanita kecil ini sudah gila. Bukankah itu keluarga Liu? Kenapa kau tertawa? Apa kau gila? Sekte pedang keluarga Lin terkenal. Belum pernahkah kau mendengarnya? Jika kau ingin mati, cobalah. Banyak gaya tapi tanpa isi. Kau mencoba menakuti siapa? Ayah, wanita kecil ini telah benar-benar kehilangan minatku. Lebih baik kita bunuh dia. Kau dan aku bisa berbagi yang lainnya. Bukankah itu luar biasa? Memang, ayah harimau membesarkan anak harimau. Kau memang anakku yang baik. Seseorang, bunuh dia untukku. Aku akan menghadiahimu dengan 10 juta. Pergi. Kakak kedua, hati-hati. Kakak kedua, setelah bertahun-tahun, seni bela dirimu tidak menurun sama sekali. Apa yang akan kau lakukan? Keluargamu, Su, melukai adikku. Memaksa adikku. Sialan. Jangan mendekat. Kakak kedua. Sesepuh Min, bawahan Feng Ling. Adik kecil, kau cukup berani. Mungkinkah dua tetua Xuan Ming di bawah perintah Tuan Feng Lin? Dua tetua Xuan Ming, peringkat di antara 3 teratas di dunia seni bela diri. Mereka berdua tak terkalahkan hari ini. Bahkan jika saudari keluarga Lin memiliki 3 kepala dan 6 lengan, aku khawatir mereka takkan lolos dari bencana ini. Kecuali makhluk tertinggi yang legendaris turun tangan. Hanya dengan begitu bahaya dapat dihindari. Kedua tetua, angin apa yang membawa kalian ke sini? Dua tetua, kalian begitu sibuk. Dibimbing oleh Tuan Feng Lin, kalian telah bersemedi di Gunung Longhe untuk berlatih. Jika aku tahu kalian akan datang, aku akan mengirimkan jet pribadi untuk kalian. Mama, bahkan jika sesuatu yang besar terjadi hari ini, itu harus ditunda untukku. Sesepuh Huyan, bawahan Feng Ling. Kami telah menerima titah Tuan Feng Lin. Matahari dan bulan bersinar bersama, 3 bintang sejajar. Kami datang khusus untuk menyambut Tuan Muda kembali. Jadi orang itu dilengkapi dengan harta nasional. Keturunan terakhir keluarga Jing dari transformasi bintang masih hidup. Hari ini aku telah melihat banyak ahli bela diri. Kupikir perjalanan ini akan bermanfaat. Tanpa diduga, aku juga mendapat kehormatan untuk menyaksikan kehadiran Tuan Muda yang terhormat. Bajingan, setelah mengetahui kedatangan Tuan Muda, kau masih berani bertindak sembrono di sini, mengganggu kesenangan Tuan Muda. Bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Tetua kedua, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Itu semua karena ketiga orang yang tak kenal takut itu. Ya, tetua kedua. Itu dia, Lin Menghan. Mengandalkan wilayahnya sendiri, dia bertindak sembrono. Tunanganku King Qin adalah bintang yang sedang naik daun di dunia bisnis saat ini. Dia menjadi cemburu dan merobek kontrak tanpa izin. Jangan berpikir punya sedikit uang membuatmu hebat. Biar ku bilang, hanya dengan menjentikkan jariku, aku bisa membuat seluruh grup Jingyao lenyap tak berbekas. Aku nyatakan mulai sekarang, grup Jingyao akan menghilang dari Daxia. Semua aset akan menjadi milik keluarga Su. Apa? Terima kasih tetua kedua. Tetua kedua, dan dia mengandalkan posisinya sebagai jenderal perkasa Jiangchen, dia membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Tanpa kejelasan apapun, dia membunuh iblis kembar timur yang kubelihara, dan mengambil kesempatan untuk menyebutku pengkhianat. Dia ingin menyelesaikan masalah dengan keluarga Kuzu. Kasihanilah 5 generasi bisnis keluarga Zuku. Hampir hancur oleh kata-kata absurd seorang anak kecil. Hampir hancur dalam sekejap. Tetua kedua, keluarga Kuzu didukung oleh Tuan Feng Lin. Setia dan berbakti. Kau harus membela keluargaku. Ini keterlaluan. Lin Mengyao, kau begitu angkur. Mengandalkan kemampuanmu bertarung di medan perang, kau berani membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Hari ini aku akan memastikan kau hancur lebur. Jiwamu tercerai-berai. Tetua Xuan Ming, kalian telah hidup sia-sia selama 66 tahun. Namun kalian menganiaya orang baik, buta terhadap kebenaran. Orang yang diambang kematian. Katakan apa maumu. Tetua kedua, meskipun saudari Lin pantas mendapatkan nasib mereka, orang yang lebih pantas mendapatkan 1000 luka adalah sampah ini. Ya, dia adalah sumber dari segala kejahatan. Biang keladi dari semua kekacauan ini, Jing Tian. Tetua kedua, kau mungkin tidak tahu. Tunanganku King Qin dan aku adalah kekasih masa kecil. Pasangan yang sangat mencintai. Jing Tian si sampah ini. Dia hidup dari keluarga Liu.
dan pada akhirnya mencoba mencuri cinta dengan pisau. Mencoba membuatku memakai topi hijau. Bukankah begitu? Keluarga Liu kami meskipun hidup dalam kemiskinan, kami juga berhati baik. Untuk mendukungnya, kami makan dedak dan menelan sayuran. Tapi bagaimana dengan dia? Dia tidak pernah keluar rumah, tidak melangkah melewati pintu kedua. Namun sepanjang hari dia menyerang kami dengan tinju dan kaki. Ibuku dan aku mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Berpikir untuk menyelamatkan satu nyawa, lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Kami tidak menyesal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, lihat putriku. Dia tampak tenang di permukaan, tapi sebenarnya hatinya sangat rapuh. Nah, kalau kau ingin menangis, menangislah saja. Hari ini, dua tetua Suan Ming pasti akan mencari keadilan bagi keluarga Liu. Awalnya dimaksudkan untuk pertemuan kontrak. Kami mengumumkan pernikahan dengan keluarga Chu. Untuk menyingkirkan sampah ini, Siapa sangka, orang yang tidak tahu berterima kasih ini akan mengancam pernikahan dengan kematian. Dan menggunakan sihir untuk menakut-nakuti orang. Orang dahulu berkata nyawa ganti nyawa. Ini adalah hukum langit dan bumi. Dosa-dosamu sangat besar, pilar yang hidup di dunia. Tetua Zuan, aku sudah lama mendengar tentang tangan kilat petirmu. Mengiris daging dan melepaskan tulang adalah keahlian unik di dunia. Aku berani meminta demonstrasi untuk mengeksekusi Jing Tian yang tidak berguna ini di tempat. Untuk menghilangkan kejahatan dan memajukan kebaikan. Mengiris daging dan melepaskan tulang. Bagus. Hari ini aku akan bertindak atas nama surga. Berhenti. Patul, apa kau tahu siapa dia? Mayat hidup, orang sekarat, orang tua bodoh yang punya mata, tapi tak punya penglihatan. Dia adalah tuan muda yang kau tunggu-tunggu. Atau, orang ini pewaris keluarga Jing? Tuan muda, Tuan Fengling telah mencari selama 15 tahun. Iya. Bagaimana dia tahu identitas asliku? Saudara baik, lakukan yang terbaik. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Kau, tukang antar. Kenapa aku tidak menendangmu sampai mati saat aku punya kesempatan? Kata-kata menyihir untuk membingungkan publik. Hanya berdasarkan sifat pria ini. Bagaimana mungkin dia menjadi tuan muda? Ya, tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Aku telah membesarkan pria ini selama 15 tahun. Aku paling tahu sifatnya. Bagaimana mungkin dia menjadi tuan muda? Persis, dia buta. Bagaimana mungkin dia dibandingkan dengan tuan muda terkenal? Kau, si pengantar barang. Benar-benar lancang. Orang tua bodoh, kau punya mata, tapi tak punya penglihatan. Tentunya kau mengenali benda ini. Ini dia. Atau, transformasi bintang. Transformasi bintang. Dikatakan bahwa orang yang sangat berbakat dapat memanggil transformasi bintang, kekuatan penuh yang tertinggi. Dengan nama keluarga Jing dan mengenakan transformasi bintang. Mungkinkah dia benar-benar tuan muda dari keluarga Jing? Dua tetua. Pria ini, Jing Tian, bagaimana mungkin dia memiliki transformasi bintang? Itu pasti palsu. Palsu. Transformasi bintang adalah harta nasional, tak tertandingi di dunia. Tak ada pengrajin di dunia yang bisa menirunya. Itu adalah artefak dewa kuno, diberikan oleh mantan kaisar kepada keluarga Jing, dan diwariskan turun-temurun, namun difitnah oleh pengkhianat. Memusnahkan keluarga Jing. Keluarga Zumu benar-benar punya mata, tapi tak punya penglihatan. Jika benda ini palsu, bagaimana mungkin Jing Tian kita bisa terlahir kembali dari abu? Tetua kedua, aku mengerti sekarang. Benda ini asli. Tapi orangnya pasti palsu. 15 tahun yang lalu, Tuan muda menerobos pengepungan, bertahan hidup melawan segala rintangan. Transformasi bintang ini mungkin diambil oleh Jing Tian, lalu sengaja menyamar sebagai anggota keluarga Jing. Apakah aku akan salah mengenali garis keturunan keluargaku sendiri? Sougan. Beraninya kau menipuku, anak muda. Hari ini aku akan mengirimmu ke surga barat, Pak Tua. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Aku ingin menanyakan pertanyaan yang sama padamu. Anak muda, aktingmu cukup bagus. Siapapun dari keluarga Jing yang memakai transformasi bintang untuk waktu yang lama, bahkan jika mereka hanya tahu sedikit, akan memiliki kekuatan tertinggi pada mereka. Tapi darimu, aku tidak merasakan sedikit pun kekuatan. Kau hanyalah mayat tak berguna. Kenapa kau tidak bisa terus berakting? Kau sudah ketahuan kan? Berkat wawasan bijak dari kedua tetua ini. Kalau tidak, semua orang yang hadir akan tertipu oleh kedua orang ini.
Yang satu mengantar makanan, yang satu pentas untuk mencari nafkah. Mereka benar-benar sarang ular dan tikus. Kedua tetua ini, orang ini sangat tidak sopan kepada kalian. Penuh kebohongan. Sungguh pantas dibunuh. Bunuh. Aku akan mengantarmu pergi. Sougan. The film was translated and narrated Dengan mata by yang jeli M terhadap Media. emas. Terima kasih atas wawasan bijak kalian. Wahai dua tetua. Dua tetua, bagaimana kita harus menangani orang-orang ini? Tuan Muda J, kau sangat pintar. Mengapa kau bertanya padahal kau sudah tahu jawabannya? Tentu saja keluarga ini harus dijaga. King, kita benar-benar sehati. Jodoh di surga, sepasang anak emas dan gadis giok. Hari ini kita di sini. Hari ini kita di sini. Kau ingin mencelakai adik ketigaku. Kau ingin mencelakai adik ketigaku. Sungguh ikatan persaudaraan yang mengharukan. Tapi sayang sekali, kalian tidak akan bertemu lagi. Delapan belas teknik pedang keluarga Lin menghadapi kematian dengan tenang. Sebuah gerakan mematikan. Begitu gerakan ini dilepaskan, itu pasti akan mengarah ke dunia bawah. Saudari Lin bertekad untuk menukar nyawa mereka dengan nyawa hari ini. Untuk melindungi Jingtian sampai mati. Memang sudah lama, sejak aku melihat gerakan ini. Sayang sekali, sekte pedang keluarga Li hanyalah Saran guntur surgawi dan api neraka. kedua tetua. Tetua Zuan. Aku hanya menggunakan sedikit kekuatan, hanya patah tulang dan dislokasi. Bagus untukmu, bajingan. Tetua Zuan Ming memperhatikan status, tidak membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Kau benar-benar memanfaatkan keadaan orang lain yang tidak siap. Membunuh secara diam-diam kau ini. Pahlawan dan juara. Sampah ini benar-benar membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Menyebarkan kebohongan untuk membingungkan orang. Hari ini Zukon akan bertindak atas nama langit. Ya, keluarga Zu kami. Sekali budak tetaplah budak. Budak seumur hidup. Hari ini harus mencari keadilan bagi kedua tetua. Balas dendam. Serang. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Feng Ying, jika kau tidak datang, keluarga Su akan dimusnahkan. Tuan Feng Ling. Kedua tetua Zuan Ming di bawah perintahmu, disergap oleh orang ini. Situasinya buruk. Tuan, kumohon, tegakkan keadilan. Tuan Feng Ling, keluarga Zu kami, bersumpah untuk membela martabat Anda. Sampah itu, basmi sepenuhnya. Baiklah. Lakukan ini untukku. Maman. Kalau begitu aku harus memberimu beberapa keuntungan. Kenapa Tuan melakukan ini? Salam Tuan Muda. Diam, aku menggunakan ruang hampa untuk berbicara denganmu secara internal. Meskipun aku telah terbangun, ketidakadilan keluarga Jin masih belum terselesaikan. Mengungkapkan tanpa izin identitasku hanya akan membahayakan saudara perempuanku. Salam Tuan. The film Tuan was Feng Ling, translated apakah and kau membuat narrated by kesalahan? M Media. Sampah ini. Dia hanya seorang buta yang kuadopsi. Kebajikan atau kemampuan apa yang dia miliki hingga dipanggil Tuan olehmu? Bagaimana? Aku melakukan sesuatu, masih perlu kau ajari. Hari ini hadir di sini. Semua yang tidak menghormati Tuan akan dihukum berat. Menunggu keputusan Tuan. Sudah berakhir. Di seluruh tempat. Semua karena kau, jalan sialan. Apa hubungannya ini dengan King? Ku bilang padamu, keluarga Liu kami memasang jebakan ini hanya untuk menghajarmu. Kau, King, jangan menangis. Keberuntungan kita telah tiba. Jingtian dipanggil oleh Tuan Feng Ling. Tuan, pasti berstatus luar biasa. Sekarang, dia masih menantu keluarga Liu kami. Kau harus memenuhi kontrak pernikahan dengannya. Benar. Aku tunangannya. Adik ketiga. Apakah aku bermimpi? Adik ketiga, kau menyelamatkan kami lagi. Apakah kau? Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah untuk selamanya. Semua lebih baik, tidak sakit sama sekali. Adik ketiga, teknik apa yang kau gunakan? Jingtian, aku sudah memikirkannya. Aku setuju denganmu.
Menantu yang baik, berhentilah berpura-pura. Aku tahu di hatimu, kau masih memiliki perasaan untuk King kami. Cepat nikahi King. Adakan pernikahan. Bagaimana? Kau bisa lupa? Siapa penyelamatmu? Sebaiknya kau cepat nikahi King. Adakan pernikahan. 15 tahun ini, aku telah berada di keluarga Liu, membungkuk dan mengikis, menanggung segalanya. Hari ini, membuka hatiku. Dengan keluargamu Liu, tidak ada lagi kebaikan. Pernikahan apa yang kau bicarakan? Penjaga. Bawa ibu dan anak perempuan Liu, dan ayah dan anak Zhu, dan cairkan aset mereka, dan lemparkan mereka ke penjara, untuk disposisi lebih lanjut. Ya, Jingtian, kau tak bisa melakukan ini pada kami. Jingtian, dasar manusia tak tahu diuntung. Kau... saudara. Kau juga turun. Semua salahku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau telah terlahir kembali. Aku baik-baik saja. Xiaogan, kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Aku telah memutuskan untuk memberimu Hotel Empire untuk dikelola. Yang itu, di Jianshan, hotel terbaik. Bernilai setidaknya 20 miliar. Bagiku. Saudara baik. Lakukan pekerjaan dengan baik. Aku percaya padamu. Rumah leluhur yang terhormat. Tuan muda, saya telah memenjarakan 2 tetua Suan Ming. Penjara surgawi, Feng Ling. The film Menuju was ke ruang hampa, translated renungkan and kesalahanmu. narrated by Kembali. M-Media. Feng Ling, masalah ini bukan salahmu. Saya gagal mendisiplinkan dengan benar. Bersedia menerima hukuman. Aku curiga ada pengkhianat di antara kalian. Apa? Itu dia. Aku akan segera menanganinya. Halo, kakak kedua. Adik ketiga, ini buruk. Cepat kembali. Drama kakak kedua sudah selesai. Kita harus The kembali. film was translated and Hari yang disepakati. narrated by Jangan kurang M-Media. semenit, tahu sedetik pun, bahkan 1 jam pun, tidak. Aku tahu kau berakting. Tapi aku sangat bahagia. Karena aku akhirnya bertemu dengan orang impianku. Meng Hao, Jangan bicara, peluk aku erat-erat. Ku bilang jika ada kehidupan selanjutnya. Aku tidak ingin menjadi saudara kandung denganmu. Aku ingin menjadi istrimu. Sekarang di kehidupan ini, apakah kau bersedia memenuhi janjimu? aku. Apa yang kau takutkan? Kita tidak memiliki hubungan darah. Identitasku sangat berbahaya. Setelah aku menyelidiki semuanya, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Tapi aku tidak peduli. Kita telah mengalami perpisahan hidup dan mati. Bahkan jika aku seekor ngengak, aku rela terbang ke dalam api untukmu. Sialan. Lin Menghan. Cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Tetua Tu, kenapa kau di sini? Semuanya, kalian semua tokoh terkemuka di Jiangshan. Namun diintimidasi oleh bocah ingusan. Apa kalian mau? Apa gunanya tak mau? Pria itu. Dengan dukungan saudari Liang dan Tuan Feng Lin. Kita juga, seperti belalang sembah menghentikan kereta perang, tak mampu menahan satu pukulan pun. Meskipun aku juga anggota keluarga Jing, aku tak rela melihat keluarga Jing menuju kehancuran. Oleh karena itu, aku ingin bersekutu dengan kalian semua. Untuk melawan musuh bersama. Tentu saja, mereka yang tak mau bersekutu, aku tak akan menyalahkan siapapun. Namun,
Biarkan aku mengatakan ini dulu. Aku tidak bertarung sendirian. Guruku adalah tetua iblis kegelapan dari timur. Ishida Yuzo. Ishida Yuzo. Ishida Yuzo yang menjelma gagak putus asa. Dia tidak dilenyapkan oleh keluarga Jin dan dunia seni bela diri Daxia. Itu hanya taktik penundaannya. Selama 15 tahun terakhir dia telah menghemat kekuatannya. Siap menyerang. Hanya menunggu untuk membunuh Jing Tian dan membagi transformasi bintang. Dengan dukungan Tuan Ishida, kita tentu berada di posisi tak terkalahkan. Semuanya, apalagi yang harus diragukan? Dengan transformasi bintang, kita bisa mendominasi dunia seni bela diri. Aku tidak menginginkan transformasi bintang. Aku hanya menginginkan Lin Manghan. Lihatlah kurangnya ambisimu. Semuanya menguasai Daxia. Tepat di depan kita. The film was Katakan translated padaku, and kemana narrated kau by pergi tadi malam? Media. Kakak, kita sudah sepakat sebelumnya. Jing Tian milikku kemarin. Tidakkah kau terlalu mengontrol? Baiklah. Kalau begitu malam ini, dia milikku. Maaf. Malam ini adalah upacara serah terima grup Jing Yao. Dia masih milikku. Kau. Aku. Apa? Ada apa, Menghan? Malam ini aku punya kejutan untukmu. Apakah ini Tuan Jing yang legendaris? Bahkan lebih tampan dari yang dibayangkan. Dicintai oleh Presiden Grup Jing Yao dan Jenderal Perkasa Jiang Chen. Secara bersamaan disukai. Sungguh membuat iri. Kalau aku bisa seperti itu, aku rela hidup 20 tahun lebih pendek. Kau meremehkannya. Setidaknya 50 tahun. Omong-omong, pernahkah kau dengar? Seorang tokoh misterius akan datang malam ini. Mungkinkah dia? Ku dengar bahwa grup Nanhai bersedia bergabung dengan grup Jing Yao untuk bersama-sama menghadiahkan grup tersebut kepada Tuan Jing. Apel, jika kedua pedang bersatu, bukankah itu berarti memimpin bisnis global? Menghan, inikah kejutan yang kau sebutkan padaku? Apakah kau menyukainya kakak? Kakak, apa yang bisa kau bandingkan denganku? Aku bukan tandinganmu, tapi aku bisa mengalahkanmu. Nanhai Jiao Nanhai Group. Nanhai Shishi, aku tidak menyangka kau akan membuat pilihan seperti itu. Gadis, aku telah menggunakan darah dan keringat seumur hidupku, dan berakhir seri denganmu, bintang yang sedang naik daun, saatnya pensiun. Selama kau dan aku menandatangani kontrak ini, maka kita dapat menganggap masalah di antara kita selesai. Ini juga bisa dianggap sebagai hadiah untuk Tuan Jin. Ayo, ambil segelnya. Kontrak akan berlaku. Tolong serahkan kepada presiden yang baru. Hai gadis. Biar aku yang melakukannya sendiri. Dengan begini aku juga bisa mengungkapkan kesetiaanku kepada Tuan Jin. Tuan Jin, selama Anda di sini, cukup tekan sidik jarimu pada segel kontrak ini. Grup ini akan menjadi milikmu. Ini juga caraku menunjukkan kesetiaan kepadamu. Tuan Nanhai, mulai sekarang, kau dan aku akan bersama-sama mengelola grup. Aku sudah tua. Seharusnya aku menyirami bunga, memelihara burung, menikmati masa pensiun. Bukankah itu luar biasa? Aku, Nanhai. Bagaimana aku bisa menyerahkan grup ini kepada gadis kecil yang manis? Paman Nanhai, apa yang kau lakukan? Semuanya. Kita semua telah dibohongi. Dia sama sekali bukan Tuan Jing. Dia adalah sisa dari keluarga Jing. Jing Tian.
Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah aku bicara omong kosong? Kalau tidak, di lehernya, bagaimana mungkin dia memiliki harta nasional Zia Agun? Transformasi bintang. Benar-benar transformasi bintang. Bisakah itu mengalahkan orang? Bisakah itu mengalahkan orang? Bisakah itu mengalahkan hati orang? Untungnya itu kau. Kalau tidak, The film was aku akan kehilangan translated reputasiku and narrated dan by dicap M sebagai Media. pengkhianat. Dengan kontrak ini, kita bisa menguasai dunia. Nanhai, aku memujimu atas pencapaian yang hebat. Pak Tuatu. Apa maksudmu? Mulai sekarang, aku tidak akan lagi membantu orang jahat. Kita beberapa orang telah bersumpah untuk mengungkap wajah aslimu. Kau pengkhianat. Apa hakmu berdiri di sini? Jika aku jadi kau, aku sudah melakukan sepuku sejak lama. Meng Heng, kau harus segera meninggalkannya. Ini kesempatan terakhirmu. Aku mencemooh. Aku tidak akan pernah meninggalkan Jing Tian seumur hidupku. Baiklah, kalau begitu kalian semua bisa mati. Beraninya kau? Feng Lin, beraninya kau? Di siang bolong, kau masih berani membantu orang jahat. Aku sarankan kau bergabung dengan kami. Seperti dugaanku, kalian semua bertindak begitu berani. Karena ada beberapa bisnis gelap di balik layar. Jika aku memberitahumu, itu mungkin akan membuatmu takut sampai mati. Di belakang kita, itu Ishida Yuzo. Apel, tetua iblis kegelapan timur, Ishida Yuzo. Bagaimana? Apakah kau takut? Tunggu sebentar, Tuan Ishida telah tiba. Pasti akan mengubah kalian semua menjadi debu dan abu. Tak perlu menunggu. Dia Ishida Yuzo. Kau terlambat menyadarinya. Ibu. Ibu, Jing Tian, tidak menduganya, kan? aku memang tidak salah. 15 tahun yang lalu, kaulah Ishida Yuzo yang mengeluarkan sayembara bela diri untuk memusnahkan keluarga Jin dan keluarga Lin, semua demi transformasi bintang. Jangan fitnah kami. Kau pengkhianat. Jangan salahkan kami. Tepat. Semuanya. Jangan dibutakan oleh orang seperti itu. Dia hanya berjuang untuk bertahan hidup. Mari kita semua bekerja sama untuk memberitahu orang-orang Daxia. Gunakan opini publik untuk menghancurkannya. Benar-benar tak akan menangis sampai melihat peti mati. Ishida Yuzo adalah perwujudan dari gagak terkutuk. Pasti ada tato gagak di lengannya. Tetua Tu, aku mohon, tunjukkan lenganmu untuk membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Betapa polosnya. Aku Mamang. Ishida Yuzo. Kebenaran sudah jelas. Kenapa kau tidak membungkuk saat melihat Tuan Muda? Apa kau mencoba berkolusi dengan musuh asing dan meninggalkan nama yang tercemar untuk selamanya? Uang dan Sandera ada di tangan kami. Apalagi yang membuatmu sombong? Jing Tian, apakah itu 2 nyawa untuk 1? Atau serahkan transformasi bintang? Pilihan ada di tanganmu. Tuan Muda, keselamatan Daxia ada di tanganmu. Aku percaya. Lebih baik tidak menyerahkannya. Bagaimana kau bisa begitu berdarah dingin? Tidak bisakah kau lihat itu adalah nyawa yang hidup, kakak kedua? Bahkan jika kita harus bertukar nyawa, mana yang harus kita pilih? Anak-anakku, berhentilah berdebat. Aku sudah mendiskusikannya dengan Bibi Jing. Tinggal atau pergi tidak lagi penting. Nah, kau sudah dewasa, bergabunglah dengan masyarakat. Sudah waktunya untuk membuat pilihan. Keselamatan Daxia ada di tanganmu. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan transformasi bintang jatuh ke tangan orang-orang seperti itu. Kalian semua benar-benar menjijikan. Terakhir kali kalian berdua bersaudari bilang akan bunuh diri. Untuk memastikan keselamatan Jing Tian, mari kita lihat trik apa yang bisa kau lakukan hari ini. Ini disebut kasih sayang keluarga.
Kau tidak akan pernah memilikinya seumur hidupmu. Begitukah? Jingtian, cepat buat pilihan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tunggu. Apakah kau puas? Kau menepati janjimu. Tapi aku berubah pikiran. Bintang-bintang bergeser, 4 sunyi dan 8 ekstrem. Bagaimana mungkin? Ketidaktahuan. Transformasi bintang telah lama menyatu denganku menjadi satu. Matahari, bulan, dan bintang berkumpul di dalam diriku. Ishida Yuzo. Bersiaplah untuk mati. Serang. Bunuh satu. Aku akan menghadiahimu dengan mahal. Sekte pedang keluarga Lin yang tidak berarti. Hari ini akan dihapus dari dunia bela diri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tak tertahankan, Jingtian hanyalah diajari dengan santai 2 jurus dari saudari keluarga Lin kami. Mulai sekarang sekte pedang keluarga Lin berada di peringkat 3 teratas di dunia persilatan. Ishida Yuzo. Apalagi yang ingin kau katakan? Karena aku sendiri yang bertindak. Kalian semua akan masuk neraka. Tuan Ishida, kau akhirnya akan menunjukkan kekuatanmu. Kebangkitan yang luar biasa. Kurasa itu hanya mimpi di siang bolong. Dengan Tuan Ishida yang bertindak, kau akan segera menjadi mayat. Benar. Tuan muda, biarkan aku. Bagaimana mungkin? Bahkan Tuan Feng Lin terbunuh dalam satu gerakan. Lalu bukankah kita? Jingtian, hati-hati. Ada apa? Tubuhku, kenapa tidak bisa bergerak? Ishida Yuzo, kau memusnahkan kedua keluargaku. Tuduhan yang tidak adil dan masih bermimpi untuk menyerang Daxia. Hari ini, aku akan membawamu ke pengadilan di tempat. Ini, Orang Song, seret mayat orang ini. Arak keliling jalanan untuk membersihkan tuduhan yang tidak adil dari keluarga Jing dan Lin. ya. Tuan muda, sebenarnya kami telah menanggung kesulitan untuk membantu Anda mengungkap dalangnya. Ya Tuan muda, kita semua warga negara yang baik. Tuan muda, mohon bermurah hati dan ampuni kami. Kami mohon, biarkan kami hidup. Kau ingin aku mengampunimu? Penjaga, orang-orang ini telah berkolusi dengan musuh. Siang hari, eksekusi mereka di tempat. Ya. Apel, Tuan muda. The film Jangan was Tuan muda, translated saya and punya kontrak di sini. narrated by M Mari kita Media. diskusikan lebih lanjut. Ibu, akhirnya kita bersatu kembali. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah lagi, bersama selamanya. 15 tahun ini, kau telah bekerja keras. Keselamatan Daxia ada di tanganmu. Denganmu di sini, Daxia pasti akan makmur. Sambut Tuan muda kembali ke posisinya. Semoga Daxia makmur.